Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma liman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita untuk jadwal saya pekan yang ketiga. Meskipun tadi sempat hampir lupa Pak, ini jadwal saya. Karena biasanya ada yang ingatkan, nggak ada yang ingatkan. Untung tadi saya bawa ada timnya itu. Alhamdulillah. Nggih, tadi diingatkan oleh kameramen. Baik, jemaah kita akan lanjutkan pembahasan tentang apa? Warisan. Ya, warisan, nggih. Untuk itu monggo sebelum dibahas warisan, unjukanipun dipun unjuk sien, nggih. Snacknya dipun darien. Soalnya ini berat, Pak. Berat, Pak. Nomor udan-udan bahas warisan. Ini angel, Pak, hitungan ini. Sebenarnya nggak sulit, ya, tapi karena kita jarang menghitung akhirnya Pak kelihatan sulit. Jamaah rahimakumullah, misalkan kita lanjutkan pembahasan tentang warisan, kita akan beri contoh-contoh langsung, Pak. Tidak hanya teori. Nanti kalau kebanyakan teori malah pusing. Malah pusing. Nggih, sedikit mengulangi. Jamaah rahimakumullah, ketika seorang itu meninggal, maka hartanya sebelum dibagi harus digunakan untuk berapa hal dulu? Untuk apa? Pertama, merawat jenazah dulu yang pertama. Masa mikir utang masih dientang-entang ya? Jangan. Yang pertama apa? Mengurus jenazah. Meskipun punya utang, kalau jenazahnya belum diurus dulu. Meskipun uangnya kurang, untuk ngurus jenazahnya dulu. Ini yang pertama. Untuk apa? Mengurus jenazah. Selesai, kemudian apa yang kedua? Nah, untuk membayar apa? Utang. Jangan sampai utangnya belum dibayar, ahli waris sudah apa? Rayan warisan. Nah ini, yang ini jalo ini, yang ini, utangnya padahal apa? Banyak. Nanti yang nyaur sinten? Napa jenengan? Buatan. Tentu dari hartanya. Sebelum dibagi, pastikan hutangnya semuanya dilunasi. Untuk itu, baiknya kemudian ya diumumkan siapa yang punya utang, punya piutang pada si mayit, segera. Ya. Jangan sampai nanti sudah hartanya dibagikan, baru unuk, napa? Nagih hutang. Nah ini sudah terlanjur, terlanjur. Wah, kan tidak enak mosok nagih hutang padahal baru meninggal. Ini masalah enak tidak enak. Ini masalah apa? Harta. Kalau jenengan memang tidak mengikhlaskan, ya sudah ditagih biar jelas. Kecuali kalau nama diikhlaskan sudah hutangnya dianggap lunas pun. Tapi nanti jangan menyesal. Jangan menyesal. Ya. Untuk itu dikelirkan. Kalau memang punya utang, sampaikan pada keluarganya sehingga nanti dilunasi atau minimal sudah dicatat dulu, kemudian nanti akan diusahakan oleh keluarganya. Oke. Ini. Kemudian setelah utangnya, kemudian apa? Wasiat. Lah ini wasiat. Dari wasiat ini suatu yang disampaikan oleh si mayit ketika sebelum meninggal. Dia menyampaikan nanti kalau saya meninggal begini dan begini terkait dengan hartanya. Nah, wasiat untuk apa? Bisa banyak. Wasiat bisa satu untuk wakaf. Ya, misalkan dia mengatakan begini, nanti kalau saya meninggal ada orang ya misalkan nanti motor saya itu untuk apa? Wakaf masjid. Tak apa-apa, sudah meninggal motornya dijual untuk masjid atau untuk operasional masjid atau mungkin mobilnya atau mungkin tanahnya, atau mungkin untuk yang lainnya, pondok
atau untuk keperluan anak yatim atau yang lainnya, atau mungkin anak angkatnya yang tidak berhak mendapatkan warisan. Nanti kalau saya meninggal, ini anak ini yang sejak dulu ngenger bersama saya dan seterusnya, ini tolong diberikan 1/10, tidak apa-apa. Ini namanya apa? Wasiat. Tapi wasiat ini ada beberapa aturan ya. Yang pertama, tidak boleh wasiat untuk ahli waris. La wasiat lil waris. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Misalkan nanti dia ngomong ini setengah untuk anak pertama, 1/4 anak kedua, 1/3, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ahli waris tidak berhak, tidak boleh diberi wasiat. Wasiat harta nggak? Beda kalau wasiat nanti kalau bapak meninggal sing rajin sing salate sing rajin, sing tekun. Nah ini tidak apa-apa. Ini wasiat takwa, wasiat nasihat, ini tidak apa-apa. Yang dimaksud la wasiat lil waris adalah filmal, dalam masalah harta tadi tidak boleh. Karena sudah Allah tetapkan jatah warisannya, sudah diatur oleh Allah. Maka tidak boleh orang itu apa? Cawe-cawe ikut ngatur. Ini namanya apa? Menyelisih syariatnya Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Adapun orang lain yang memang tidak berhak mendapatkan hartanya dia secara asal, ya ini boleh diberi wasiat. Ya, diberi wasiat. Lah misalkan beri wasiat tetangganya boleh enggak? Boleh. Ya suka-suka. Misalnya jenengan tanggane Pak Joko wasiat. Boleh enggak? Boleh. Dengan menambah boleh enggak? Boleh. Atau misalkan tetangganya Pak Sinten. Lah sinten tiyang pun. Boleh. Boleh. Yang jelas bukan ahli waris. Yang kedua, tidak lebih dari 1/3. Ya, tidak boleh lebih dari 1/3. Wassulusu katsir. Dan 1/3 itu banyak. Kenapa tidak boleh lebih dari 1/3? Karena dia juga punya ahli waris yang berhak mendapatkan hartanya. Maka tidak boleh kemudian wasiat untuk orang lain padahal ahli warisnya butuh. Nah ini itu Islam menjaga ini. Maksimal 1/3. Coba kalau dipikirkan baik-baik, kalau orang itu meninggal atau punya tanggungan, siapa yang lunasin? Siapa? Ya ahli warisnya kan gitu. Ahli warisnya, maka mereka berhak mendapatkan. Kalau ada apa-apa kan yang ngurusnya juga ahli warisnya. Maka ini aturan syariat yang sangat indah, ya tidak boleh kemudian manusia itu kemudian mencoba untuk mengakalinya dengan cara apapun itu. Ya, misalkan tidak suka, mungkin dia tidak suka dengan anaknya, mungkin karena anaknya, wah gimana, pokoknya ceritanya kan setiap keluarga pasti punya hal-hal tertentu, dan seterusnya, ya kemudian dia mungkin dia mengusir anaknya dan seterusnya, kemudian dia mungkin malah ngambil anaknya orang diangkat dan seterusnya. Nanti beri wasiat hartanya untuk ini. Atau misalkan dia ninggalkan ininya, nikah lagi, nanti hartanya semuanya untuk apa? Istri muda. Tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh. Ya. Baik. Ini masalah penting. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang warisan. Yang membawa buku silakan dibuka halaman ke 132. Saya ringkas mawon Jadi jamaah rahimakumullah, warisan itu terjadi karena 3 hal. Orang berhak mendapatkan warisan karena 3 hal. Yang pertama karena keturunan. Contohnya sinten? Anak, cucu, sinten meleh? Buyut, sinten meleh? Terus ke bawah, Termasuk juga bapak. Terus siapa lagi? Kakek. Terus mbah buyut, mbah canggah, mbah wareng, terus budak siur, dan terus pun ke atas kalau masih ada, Nah itu namanya apa? Warisan karena apa? Nasab, karena hubungan rahim. Yang kedua, sebab warisan juga karena pernikahan. Contohnya suami atau
istri. Sebab yang lainnya dari warisan adalah memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak atau disebut dengan wala, ya, ya. Al-walu lima'tak dalam sebuah hadis, yang mendapatkan hak wala itu adalah yang memerdekakan. Jika budak itu meninggal punya harta, maka yang berhak mewarisi adalah apa? Tadi yang memerdekakannya. Nggih. Jazakumullah. Halaman 132 nggih. Jadi ahli waris itu ada beberapa. Dan kembali ini ketiga sebab tadi, karena rahim, pernikahan maupun membebaskan budak, ya. Ahli waris dari laki-laki ada 10, ya. Jika dirinci ada 15 nggih, anak laki-laki dan seterusnya. Dari perempuan ada 7, anak perempuan dan seterusnya, ya. Kemudian saya ringkas saja nggih, saya ringkas. Kalau semuanya ada, hidup semuanya, Pak. Hidup semuanya, ahli warisnya hidup semuanya. Maka yang berhak mendapatkan itu hanya keluarga inti. Keluarga inti itu sinten? Anak, istri atau suami, dan orang tua. Nggak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Kalau ini masih ada, tidak ada itu nyebrang kemana-mana. Saudara, paman, enggak. Mbah buyut, enggak. Selama yang inti ini ada, maka harta itu akan mengalir ke mereka, diwarisi oleh mereka. Ya, ini ya, jelas ya, jelas. Ya. Jadi 5 orang tadi, anak, laki-laki maupun perempuan, suami atau istri, kemudian orang tua, ya. Kemudian orang tua. Kalau misalkan tidak ada anak, tidak ada orang tua, ini namanya istilahnya kalalah. Istilahnya kalalah ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 12. Saya mengulangi nggih. Sebenarnya hukum warisan ini jelas, Pak, karena telah dirinci dengan detail di dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir. Saya ulangi nggih. Ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Saya ulangi nggih. Ayat pinten? 11, 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Saya tunjuk ini, Pak. Jenengan, Pak. Jenengan, ayat pinten? Ayo. 11, 12 ayat terakhir. Oh. Ayat pinten, Bu? Bu? Alhamdulillah. Saya kira ramai sendiri, ternyata memperhatikan. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, itu dirinci, Pak. Dirinci. Kalau kita lihat ayat ke-12, 11 dulu nggih. 11 itu keluarga inti itu, Pak. Anak dan orang tua. Jangan baca nggih, nanti kemarin udah kita baca nggih, tidak perlu kita ulang lagi. Dengan baca An-Nisa 11, anak dan orang tua. Baru nanti ayat ke-12 ada tambahan suami istri dan kasus tadi, kalalah tadi. Ketika orang meninggal tidak punya anak, tidak punya orang tua tadi. Baru nanti saudaranya dapat itu. Dah dapat. Yeah. Ini yang berhak mendapatkan harta. Yeah. Sekarang akan kita lebih sistematis. Yeah. Jamaah rahimakumullah. Yang bawa buku dibaca nggih 132 baris agak terakhir. Ahli waris jika dilihat dari jenis warisannya ada 3. Ada 3. Ini saya masuk di sini dulu karena setelah ini nanti kita beri contoh-contoh. Tapi kalau tidak paham ini ya repot. Yang pertama yang disebut dengan ashabul furud. Sinten ashabul furud. Siapa ashabul furud itu? Yaitu orang yang mendapatkan harta warisan ya, sesuai dengan kadarnya. Ya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dalam An-Nisa tadi. Misalkan ada yang dapat setengah, 1/4, 1/6, 1/8 dan seterusnya. Ini namanya ashabul furud. Sudah dapat jatah sekian itu tadi, 1/sekian tadi. Dan ini yang pertama kali dikeluarkan. Misalkan orang meninggal, hartanya kemudian udah
Untuk mengurusi jenazah sudah dikurangi, untuk hutang sudah dikurangi, untuk wasiat sudah dikurangi, sudah hartanya sekarang 100 juta misalkan. Berapa hartanya? 100 juta. Maka 100 juta ini dikeluarkan dulu untuk ashabul furud. Misalkan ada yang dapat 1/4, ya sudah 1/4 dari 100 juta berapa? 25 juta. Sudah 25 juta untuk ashabul furud. Siapa tadi misalkan orangnya? Keluarkan dulu ini. Ini golongan yang pertama, ashabul furud. Nanti ada beberapa, okay? Sisanya nanti untuk golongan kedua, yaitu disebut dengan asobah. Sinten? Asobah. Asobah ini mendapatkan sisanya. Mendapatkan sisanya kabeh. Setelah dikurangi ashabul furud tadi. Contohnya anak. Contohnya anak laki-laki, ya. Sisanya. Misalkan orang meninggal, ahli warisnya cuma suami atau istri dan anak misalkan. Maka suami atau istri tadi mendapatkan jatahnya sesuai dengan aturan nanti akan kita baca. Misalkan suami nggak dapat berapa, ya. Atau kalau istri mendapatkan berapa, sudah dikeluarkan dulu sisanya untuk anaknya. Maka suami atau istri tadi namanya ashabul furud, dapat jatah sesuai dengan 1/4 tadi. Anaknya namanya apa? Asobah. Sisanya. Sisanya. Jadi ada ashabul furud, ada asobah. Lah asobah itu asalnya anak laki-laki. Dan nanti anak perempuan ikut bersama anak laki-laki. Kalau nggak ada berarti bapaknya. Sinten? Bapaknya. Bapaknya. Ini asobah. Jadi bapak itu bisa kadang-kala menjadi ashabul furud, bisa menjadi asobah. Ini memang kondisinya begitu. Kalau ada anak, bapak menjadi ashabul furud, dapat jatah sekian gitu, 1/4. Tapi kalau enggak ada, dia menjadi asobah. Nah ini satu-satunya bisa menjadi 2 tadi. Jelas ya? Jelas Bu? Bapak jelas Pak? Dereng. Ini padahal belum saya rinci loh. Nembe masalah ashabul furud dan asobah. Saya ulangi nggih. Monggo sakderenge pun dipun unjuk sin. Bismillah. Dipun unjuk. Bismillah. Wah ini malam-malam ada semangkang ya, alhamdulillah. Saya ulangi nggih. Jadi yang berhak mendapat ahli waris kalau dilihat dari jenis warisannya ada berapa? 3. Tapi jenengan tinggal kula, Pak. Niki gelas nggih, isinya apa? Teh. Yang ini apa? Air putih. Yang ini apa? Semangka. Meskipun perumpamaannya enggak ini, tapi saya pengen coba jenengan sambil ilustrasi. Yang pertama namanya apa? Ashabul furud. Nah ini tadi. Pertama ashabul furud. Yang kedua asobah. Yang ketiga zawil arham. Zawil arham. Zawil arham. Ini kasus khusus, Pak, dan ini jarang terjadi. Zawil arham artinya kerabat. Ya, misalkan nggak ada ashabul furud, nggak ada asobah, maka apa? Zawil arham. Contoh kasus ekstrim misalnya dia sekeluarga piknik, anak, istri, bapak, kemudian kecelakaan, meninggal semuanya, Pak. Innalillah misalnya, nggak ada satupun ahli waris langsungnya tadi. Maka siapa yang dapat? Ya kerabatnya, yang paling dekat siapa? Dan ini nanti memang itu pasti akan melibatkan pemerintah biasanya. Ya, ini zawil arham namanya, kan dapat warisan. Kalau nggak ada juga kerabatnya, misalkan orang tiba-tiba datang ke sini nggak tahu dari mana, nggih, meninggal, punya rumah, untuk siapa? Jenengan. Kok enak men? Kembali ke pemerintah itu. Ini kasus tapi jarang orang nggak ketahuan juntrung dari mana itu, nggih. Biasanya masih ada kerabat yang bisa dilacak itu, nggih. Kalau memang nggak bisa dilacak sama sekali kerabatnya, sudah kembali ke pemerintah. Pemerintah yang akan memutuskan untuk apa hartanya. Kembali ketiga tadi, orang yang mendapatkan harta warisan sesuai dengan jenis warisannya ada 3. Pertama siapa?
ashabul furud. Yang kedua asobah. Yang ketiga zawil arham. Coba Pak jenengan Pak Joko. Asobah, ashabul furud, asobah, zawil arham. Jenengan Mas yang di luar. Ya, anaknya Pak Iwan itu, saya tahu. Yang pertama apa? Asobah, kedua ashabul furud, tiga. Ayo. Wah, rugi beri snack tadi Pak. Zawil arham. Tiga nggih? Sekarang tak jelaskan sedikit, tadi udah tak ulangi. Yang pertama siapa? Ashabul furud. Ini yang dapat jatah sesuai dengan kadarnya. Sepersekian tadi. Ada yang separuh, ada yang sepertiga, seperempat, dan sekian. Nanti kita rinci Pak. Ini namanya ashabul furud. Dan ini duluan biasanya dikeluarkan. Ini duluan ashabul furud dulu. Sisanya untuk asobah. Beres, hanya itu aja Pak. Gampang badan? Gampang, terus badan? Pun hanya itu aja. Hanya itu aja sebenarnya cara pembagiannya. Ashabul furud dan asobah. Kasusnya misalkan lengkap semuanya, hidup semuanya, ya. Yang dapatkan kan hanya keluarga inti tadi, anak, bapak, anak, orang tua dan apa? Dan suami atau istri nggih. Itu sudah. Nanti suami atau istri dan orang tua tadi sebagai ashabul furud. Ashabul furud sekian dan sekian ada nanti hitungannya. Sisanya untuk anak, beres. Atau misalkan orang tua sudah meninggal semua. Tinggal suami atau istri dan anak. Maka siapa yang dapat dulu? Ya suami atau istri tadi sesuai dengan bagiannya berapa. Sisanya untuk anak. Sisanya untuk anak. Kalau misalkan suami atau istri juga sudah meninggal, meninggal bersama misalkan, okay? Tinggal anak. Untuk siapa? Ya anak semuanya pun beres. Gampang mboten? Gampang mboten? Pun beres pun. Nanti semakin dirinci semakin pusing dan mumpung belum pusing ditutup mawon, nggih. Nggih. Nah sekarang coba kita rinci sedikit. Kita rinci sedikit. Yang pertama ada ashabul furuj tadi. Siapa itu? Coba dibaca biar pelan-pelan. Monggo Pak Joko mungkin atau Pak Amir, monggo Pak Amir. Baca Pak Amir. Ya. Nggih. Ashabul furud yaitu yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya. Nggih. Ada 10 orang. Berapa? 10 orang. Dihafalkan, ndak hafal berdiri nanti. Pertama? Yang pertama suami atau istri. Nggih, suami atau istri. Kedua orang tua. Nggih. Keempat kakek. Kelima anak perempuan. Keenam anak perempuan dari anak laki-laki. Nggih, cucu berarti nggih. Terus? Ketujuh dan 8 saudari perempuan atau kandung atau sebapak. 9 sampai 10 saudara dan saudari seribu. Nggih, ini yang pertama nggih. Jadi ashabul furud, suami atau istri. Jelas nggih? Yang kedua sinten? Orang tua. Ini kalau dua ini ada sudah beres Pak. Yang lainnya nggak dapat. Yang sisa-sisa tadi nggak dapat sama sekali. Hanya ini aja. Hanya ini saja. Anak perempuan dia akan menjadi ashabul furud kalau nggak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki nanti menjadi asobah. Baik, sekarang yang kedua. Baca dulu Pak Joko, enggak. Gantian asobah. Asobah yang mendapatkan warisan tanpa dikatakan. Dia mendapat sisa harta jika ada ashabul furud. Asobah ada 3 jenis. Satu, asobah binafsi. Binafsihi. Ada 14 sesuai urutan. 1.
anak laki-laki. Siapalke nggih? Monggo. 2. Anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. Nggih, sinten niki? Cucu nggih? Cucu pun. 3. Bapak. 4. Bapaknya bapak dan seterusnya. Sinten? Bapak. Kakek nggih, kakek dan seterusnya. Terus 5. Saudara kandung. 6. Saudara sebapak. 7 dan 8. Anak laki-laki, saudara sekandung atau sebapak. nggih. 9. Paman kandung. 10. Paman sebapak dan seterusnya. 11 dan 12. Anak laki-laki paman sekandung dan sebapak. Nggih. 13 dan 14. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan. Nggih. Banyak ya Pak nggih? Pun hafal? Pun, ini kalau hidup semua hanya satu yang dapat Pak. Siapa? Anak laki-laki. Pun itu aja. Jadi ngapalkan satu aja. Karena kalau ini hidup yang lain nggak dapat sama sekali dah. Tertutup semuanya tadi. Anak laki-laki menjadi asobah plus nanti anak perempuan ngikut dia. Ya. Walidzakari mithlu hadzil unsayain. Gitu nggih? Jelas di sini? Jadi jenengan ampun waduh 14 kok mumet ngapalkan. Untuk itu sebelum bahas ini kan saya sudah tak beri clue-nya dulu. Anak laki-laki kata kuncinya. Kalau nggak ada baru bapak. Nggak ada baru yang seterusnya tadi. Ini sudah sesuai urutan nih Pak nggih. Itu kalau yang sebelumnya nggak ada. Misalkan nggih, kalau anak laki-laki nggak ada, maka anaknya dia, cucunya berarti nggih. Nggak ada, terus dia ke bawah terus itu. Kalau nggak ada sama sekali, baru bapaknya. Nggak ada, baru bapaknya bapak, kakek. Nggak ada, baru ke paman. Ke saudara dulu. Saudara, baru nanti ke paman dan seterusnya. Tapi kalau hidup semua, siapa asobahnya? Anak laki-laki. Jelas nggih? Jelas? Sampai sini masih bisa difahami? Belum boleh. Belum boleh tanya. Ngunjuk angsal. Tanya betul sakit. Oke. Jenengan jangan bertanya tapi baca Pak, monggo. Asobah bi ghairi, monggo. Oke, ini dibaca sedikit nanti kita baru contoh. Selain ini kan contoh Pak. Asobah bil ghair. Ada 4. 1. Anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak asobah bi ghairi maksudnya itu dia menjadi asobah tapi perlu yang lainnya. Contohnya yang tadi anak perempuan. Kalau ada anak laki, terus 2. Anak perempuan dari anak laki-laki bersama anak laki-laki dari anak laki-laki. Jelas nggih? Cucu maksudnya Pak, cucu laki-laki perempuan bersama cucu laki. Jelas? Ini memang bahasanya seperti ini Pak, biar nggak salah. Nanti yuk, ini jelas. Memang harusnya seperti ini bahasa fikih Pak. Kayak orang hukum itu agak panjang, tapi bahasanya memang seperti itu. Nggih. Nanti misalkan cucunya sinten kan repot malah di debat. Kalau seperti ini kan jelas. Nggih, monggo. 3. Saudari sekandung dengan saudara sekandung. Nggih. Jelas nggih. 4. Saudari sebapak dengan saudara sebapak. Nggih, jelas. Asobah ma'al ghairi terus kemudian Asobah ma'al ghair ada 2. 1. Saudari kandung bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. nggih. 2. Saudari sebapak bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Nggih. Paham Pak, Bu? Daerah tok paham itu aja Pak. Jadi mboten paham kok ya susah nerangkan. Nggih, ringkasnya ngeten. Jadi asobah itu mendapatkan sisa. Nanti ada jenis 3 asobah. Asobah binafsihi yang dia menjadi asobah dengan diri sendiri yaitu anak laki-laki. Atau nanti kalau anak laki-laki nggak ada bapaknya. Begitu nggih? Jelas. Kemudian ada yang
bil ghair, anak perempuan tadi. Nanti ada kasus-kasus khusus yang tadi ma'al ghair tadi. Tapi ini kasus-kasus khusus ya. Saya nggak perlu terangkan kasus khususnya, karena ini jarang terjadi sebenarnya. Baik. Kemudian yang ketiga dari ahli waris yang mendapatkan harta itu adalah dzawil arham tadi. Ketika tidak ada ashabul furud, nggak ada asobah, maka dzawil arham. Baik. Saya akan lanjutkan dulu jamaah rahimakumullah. Ya. Asalnya pembagian warisannya seperti tadi, ashabul furud, asobah, dzawil arham. Tapi ada yang kemudian menghalangi. Misalkan ya anak laki-laki misalkan, dia kan dapat dia. Tapi nanti bisa nggak dapat, meskipun orangnya ada, hidup misalkan. Tapi misalkan apa dia beda agama, nah ini tidak bisa. Ya, itu namanya hajib, penghalang. Saya baca nggih, hajib atau penghalang mendapatkan warisan ada dua bagian. Yang pertama hajbun bisifah, karena sifatnya seperti beda agama, karena jadi budak atau karena apa? Membunuh. Nah ini membunuh Pak, meskipun agamanya sama, dia kemudian membunuh untuk mendapatkan warisan, maka dia terhalangi mendapatkan warisan. Misalkan ada beberapa saudara sengaja melakukan gimana caranya saudaranya dibunuh, pengen menguasai apa? Hartanya, maka hukuman syariatnya dia diharamkan. Ya, ini hukumannya, dia tidak akan mendapatkan warisan. Meskipun agamanya sama tadi. Ya. Nah ini pembunuh, karena membunuh ini kemudian apa dia tidak mendapatkan warisan. Ya. Bunuh siapa? Bunuh nyamuk? Enggak. Membunuh yang tadi, yang dia pengen dapatkan warisannya tadi. Beda kalau misalkan yang dibunuh orang lain, misalkan orang membunuh orang lain itu ya. Kemudian bapaknya meninggal, dia dapat warisan enggak? Dapat. Oh berarti bunuh orang lain boleh? Ya enggak boleh. Ini jenengan berpikir sembrono men. Ini masalah warisan. Kita enggak bahas tentang pembunuhan, ya. Jadi tetap enggak boleh bunuh orang lain itu ya. Tapi tetap dia mendapatkan warisan meskipun membunuh orang lain. Itu pembahasan yang lainnya, ya. Jangan disimpulkan berarti boleh bunuh. Wah ini. Nah, jelas ya? Jelas. Maksudnya membunuh di sini ada membunuh yang tadi, yang sebenarnya dia mendapatkan warisan dari orang itu. Tapi karena dia membunuh orang itu atau yang terlibat dalam pembagian warisan itu, maka dia nggak mendapatkan. Ya, man ajala syai', ya, barang siapa ajala itu buru-buru pengen mendapatkan sesuatu, maka uqiba, maka dia dihukum tidak dengan haramnya hal itu. Dengan haramnya hal itu, ya, pengen segera dapatkan warisan, melakukan pembunuhan, baik pada orang yang sebenarnya dia berhak untuk mendapatkannya atau sama-sama ahli waris misalkan, nggih. Kalau dia pengen cepat, misalkan ada masalah terus tidak kunjung selesai itu, nggih, karena menjadi sengketa antara ini A dan B, C. A, B, C ini adalah saudara itu, nggih. Ya, dia bapaknya meninggalnya karena sakit atau yang lainnya, kemudian hartanya diwariskan. Kemudian terjadi apa perselisihan, tidak kunjung ketemu apa solusi. Kemudian salah satunya berpikir praktis, wah daripada sosok apa dibunuh yang lainnya, kan beres, beres. Sehingga hanya dia yang berhak mendapatkan warisan, malah nggak dapat Pak, malah tidak ada dapat. Nah ini tidak boleh. Atau misalkan anak semata wayang, ya. Orang tuanya masih hidup, pengen segera apa? Dapat warisan, orang tuanya dicekik, orangnya diracun. Ini kemudian terbukti, maka tidak mendapatkan warisannya. Loh, nanti kalau dia nggak dapat warisan, kemana perginya? Ya ke yang lainnya. Orang ini dianggap tidak ada, meskipun ada. Jelas ini? Nah ini hajib karena sifat. Ada juga hajib ashkhas karena personal. Ini saya sampaikan tadi. Ya, terhalangi karena orang lain yang lebih dekat. Ya. Contohnya cucu terhalangi oleh anak. Punya cucu 5 misalkan, tapi masih ada anaknya. Cucunya dapat betul?
Ya nggak dapat. Yang dapat siapa? Anaknya. Anaknya. Kakek terhalangi oleh bapak. Loh, kalau begini gimana, Ustaz? Orang meninggal, anaknya 2, A dan B. Kemudian A dan B ini masing-masing punya anak. A misalkan punya anak namanya A1 dan A2, okay. Kayak plat nomor nih. Contoh aja biar gampang. Nanti kalau pakai nama bingung jenengan. A1 dan A2. A1 dan A2 ini anaknya A. Jelas ya? B juga punya anak. B1 dan B2. Okay. B1 dan B2. Kemudian B meninggal. B meninggal. Yang masih hidup A1, A2 dan B1, B2. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Cobi kok susah. Ini sih pegang ngeten. Ora kuat mikir itu. Ulangi. Perhatian baik-baik ya. Seseorang punya 2 anak, A dan B. Anaknya berapa? 2. Lu nanti punya anak simpanan, jangan dibahas. Yang dibahas A dan B aja, jangan bikin runyam. A dan B. Kemudian A punya anak A1 dan A2. B juga punya anak B1 dan B2. Kemudian B ini meninggal. B-nya meninggal. Lah orang tadi dia meninggal dalam kondisi punya anak A, punya cucu A1, A2, B1, B2. Jelas nggih? Lah orang tadi meninggal, siapa yang mewarisi? Jangan dulu, Pak. A1 A1 dan A1 dan A2 nggak mendapatkan karena apa? Karena ada A tadi, dia terhalangi oleh si A. Lah si B1 B2 dapat. Karena apa? Nggak ada yang menghalangi. Tapi nanti pembagiannya bagaimana? Nah itu perlu disesuaikan. Dia kan mewakili yang meninggal tadi. Ya. Jadi nanti tidak dibagi 3, tidak seperti itu, tidak. Ya. Mereka berkumpul mewakili siapa? Tadi yang sudah orang tua yang sudah meninggal tadi. Jelas ya? Saya kira jelas ini. Ya Allah. Sekarang begini, Pon. Sekarang langsung contohnya, mawon. Contoh ya. Sebelum contoh ini langsung tiap persoalannya aja. Jamaah rahmatullah, ahli waris itu ada beberapa tadi ya. Beberapa. Tapi kalau dirinci itu mulai dari keluarga inti dulu, orang terdekat. Yang pertama suami. Sinten? Suami. Ini sengaja ini harus dibahas dulu. Suami nggih, coba dibaca. Bagiannya berapa? Monggo, Pak. Sinten baca. Joko, Pak Amir, terserah. Satu aja, nanti yang lainnya saya baca. Suami. Bagian suami. Nggih. 1. Mendapatkan setengah bila istri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Nggih, suami dapat berapa? Setengah. Kalau ada anak laki, nggih. Ada anak laki-laki dia dapatkan setengah. Kalau enggak ada, mendapatkan dapat 1/4 bila istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Nggih, jelas nggih. Jadi suami itu kalau tidak setengah ya 1/4. Jelas? Jelas. Hitungannya gampang, Pak. Setengah atau 1/4. Sekarang istri. Bagian istri
Satu mendapat seperempat. Wah, satu atau lebihnya nggak dibaca ini. Bagian istri satu atau lebih. Maksudnya apa Pak, satu atau lebih? Nah, istri satu atau lebih. Terus? Satu mendapat seperempat jika istri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Nggih. Kemudian nomor 2 dapat seperdelapan jika istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Nggih. Jelas nggih? Jelas atau jelas? Wah, jenengan nggak menyimak sih. Jadi intinya ngeten pun, gampang mawon. Suami dapatnya setengah atau seperempat. Setengah kalau ada anak, maksudnya anak laki-laki nggih, atau cucu laki-laki. Kalau nggak ada, seperempat. Kalau istri dapatnya seperempat atau seperdelapan, dari separuhnya dari laki-laki. Ya, seperempat atau seperdelapan pun beres. Jelas ya? Jelas badan? Cek kuat badan? Kelihatan suara lende-lende. Belum, bentar. Ini kita nggak selesai kalau ini. Pun jenengan berhenti sejenak. Saya bahas cepat. Ya? Lah terus ajeng pripun? Mboten lebet. Masa kajiannya ajeng bubar. Nggih. Suami atau istri jelas nggih, pun beres. Kemudian bapak mendapatkan 1/6. Tidak apa-apa. 1/6 bila mayit memiliki anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian bapak kalau nggak ada anak laki menjadi asobah. Misalnya nggak punya anak, ya udah bapaknya menjadi asobah seperti tadi. Kakek kalau nggak ada bapak, dia akan mengganti bapak. Ibu 1/6. 1/6 bila ada anak. Kalau nggak ada 1/3. Saya percepat. Nenek mengganti ibu. Ya. Kalau ada ibu ya nenek nggak dapat. Kemudian bagian anak laki-laki, ini paling gampang, asobah, sisa Pak. Jadi kalau ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan sisa. Nggak ada yang lainnya, hanya anak laki-laki sudah dapat semuanya. Dapat semuanya. Anak perempuan, kalau ada anak laki-laki, dia menjadi asobah bersama anak laki-laki. Kalau tidak ada, sudah dia dapat setengah. Kalau semata wayang, hanya satu orang. Tapi kalau misalkan lebih dari dua, tiga atau lainnya, maka dapat 2/3. Yang lainnya ini agak jarang cucu perempuan dari anak laki-laki, bagian dari saudari kandung, bagian dari saudari sebapak, dan seterusnya. Ini agak rumit, nggak perlu saya bahas. Ya jelas apa? Tadi keluarga inti. Sekarang langsung contoh Pak. Contoh. Contoh yang pertama. Monggo ini dipraktekkan biar tergambar Pak. Contoh pertama. Jangan baca aja Pak, biar nanti kalau saya belujur tidak nyambung. Pak, monggo Pak Joko, dibaca Pak. Contoh pertama. Halaman 135. Ini setelah ini kita akan hanya contoh-contoh beberapa contoh untuk memperjelas. Coba contoh pertama dulu Pak. Sinten, monggo. 135. Seorang laki-laki meninggal dunia. Pertama, yang meninggal siapa? Laki-laki. Dengan meninggalkan satu orang istri. Satu orang istri. Satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki. Dan satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Sebelum dijawab renungkan dulu Pak. Ada orang meninggal. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Dia meninggalkan satu istri, 2 anak. Anaknya laki-laki dan perempuan. Bagaimana pembagian hartanya? Ini yang paling gampang Pak. Kalau jenengan nggak bisa bahas ini, contoh yang lainnya nggak perlu dibahas Pak. Nggak perlu dibahas. Coba dipikirkan sejenak. Jadi ahli warisnya ada istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Nggak, coba jenengan dulu jawab. Siapa ashabul furudnya? Istri. Dapat berapa? Seperempat. Istri dapat
Seperempat atau seperdelapan? Seperdelapan. Contohnya misalkan hartanya, tak bikin gampang dulu aja Pak nggih, 8 juta. Berapa? 8 juta. Oh kok ada 8 juta? Contoh. Jenengan 1 miliar malah bingung ngitung. 8 juta mah mungkin gampang. Jadi orang meninggal hartanya 8 juta. Istrinya dapat berapa? Seperdelapan, berarti 1 juta. Sisanya berapa? 1 juta. Nah, terus gimana sisanya itu? Untuk asoba. Asobanya siapa? Anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan. Gimana pembagiannya? Anak laki-laki mana? Anak laki-laki dapat dua bagian. Bagian ya. Ya. 2 bagian dari anak perempuan. 2 bagian dari anak perempuan. Berarti 7 dibagi 3 dulu. 7 bagi 3. 7 per 3. Anak laki-laki dapat berapa? Dapat 2 per 3 kali. Ya kali itu tadi. Itu tadi dibagi berapa? Kali 2. Terus badan. Anak perempuan dapat, yaitu tadi. Jadi anak perempuan dapat 7 per 3 juta. Anak laki-laki dapat 14 per 3 juta. Coba dihitung manual kan gampang. Wis kita kok mboten puas jenengan. Waduh. Berapa? Jadi anak perempuan dapat 7 bagi 3. Berapa? 2.300.000. Ya, 2.300.000. Anak laki-laki kalikan 2, 4.600.000. Pas nggih? Coba dihitung lagi. 4.600.000 ditambah 2.300.000 ditambah 1 juta. Totalnya 7.900.000. Lah, kok mboten genep? Jenengan ngitungnya mboten dibulatke kok nggih. Ketemu nggih? Jelas? Jelas nomor 12. Oke. Coba saya minta diulangi dulu, Pak. Jenengan saya ulangi sekarang. Contohnya tadi dengan angka yang berbeda. Jadi ada orang meninggal, ahli warisnya istri dan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Gimana cara baginya tadi? Istri dapat 1/4. Istri dapat berapa? 8. 1/8. Sisanya? Asoba. Sisanya asoba siapa? Anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan. Gimana pembagian anak laki dan perempuan? Laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kali total berarti kan 3 bagian nggih. Ya sudah 7 tadi dibagi apa? 3 dulu. 7 bagi 3 berarti kan 7 per 3. Sudah perempuan ya dapat itu 7 per 3, 2,3 juta. Laki-laki 2 kalinya itu 2,3 kali 2 46 sekian sebenarnya. Beres ya. Jadi 2,3 juta plus 4,6 juta plus 1 juta. Selesai nggih? Selesai. Contoh yang kedua. Lah ini lebih. Moga Pak. Contoh yang kedua, seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang suami, 1 bapak, dan 2 anak perempuan. Saya ulangi nggih. Monggo. Ini meskipun udah malam, tapi coba direnungkan sejenak nggih. Biar nggak sia-sia yang beri snack nggih. Diberi snack banyak-banyak enggak berkira repot nggih. Bismillah. Seorang perempuan meninggal dunia. Yang meninggal laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kemudian meninggalkan 1 suami. Terus seorang bapak. Terus 2 anak perempuan. Ini masih ada keluarga intinya semuanya nggih. Ya, ada bapak, ada istri, ada suami dan 2 anak perempuan. Coba direnungkan sejenak, Pak.
Gimana pembagiannya? Mana asobahnya dulu? Ada enggak asobahnya? Anak laki-lakinya ada enggak? Enggak ada. Berarti ganti siapa? Ganti mbah, bapak. Jadi bapak menjadi asobah. Tersisa suami dan anak. Anak perempuan. Lah berapa bagiannya? Coba. Coba. Berapa coba? Bagi sama, jenengan nggak gampang belajar nih ngoyong-ngoyong nggak dipakai, bagi sama. Waduh, repot. Jadi tak ulangi ya, meninggal ahli warisnya bapak, suami dan 2 anak perempuan. Asobahnya berarti bapaknya, nggih. Lah sekarang kembali ke tadi aja, ashabul furudnya. Kan bapak menjadi asobah. Sekarang tinggal sisa 2, suami dan anak perempuan. Suami dulu. Suami dapat berapa? Setengah atau seperempat? Setengah atau seperempat? Seperempat. Kenapa seperempat? Ada anak. Nanti kalau nggak ada anak ya entek suami, no? Ada anak. Berarti suami seperempat. Ini dulu. Kemudian anak perempuan dapat 2/3. Kenapa 2/3? Dual perempuan. Nah ini dikeluarkan dulu. 1/4 dan 2/3. Kok ganjil ngitungnya pripun? Untuk itu jenengan dulu kalau belajar matematika itu ampun tilem. Nanti tilem. Oh, dulu diajar matematika tilem akhirnya repot. Coba dihitung. Ya. Jadi suami 1/4, anak perempuan 2 tadi dapat 2/3. Nah ini cara ngitungnya disamakan apa? Penyebutnya disamakan. 1/4 berarti 4, 2/3. Jadi 3 dan 4 kalau disamakan jadi berapa? 12 nggih. Jadi suami dapat berapa? 3/12. Berapa? 3/12. Kok bingung jenengan ya Allah. Ini itu ada papan jelas ini. Jadi suami mendapatkan apa? 3/12 dikalikan 3 semuanya ya nggih. 1/4 itu kan sama dengan 3/12. Anak perempuan mendapatkan 8/12. Leres baten. Berarti nanti totalnya laki-laki dapat 3/12, perempuan berapa? 8/12. 8 kali 3 berapa? 8 tambah 3 berapa? Ya. Ini ada masalah, yaitu bapak nanti dapatnya sedikit sekali. Untuk itu sebagian ulama itu menjelaskan bapak itu bisa posisinya 2, asobah dan ashabul furuj. Ini kalau di tabel saya hitung ya. Jadi itu nanti kalau dihitung bapak kan dapatnya 1/12 itu. Itu tuh para bapak itu kadang-kala memiliki 2 posisi. Dia menjadi ashabul furuj sekaligus menjadi apa? Asobah. Asobah. Hitungannya seperti ini. 1/4, 2/3. Kemudian bapak itu dapat 1/6. Kenapa 1/6? Ada anak. Plus dapat apa? Sisa. Dapat sisa. Ini kalau dihitung-hitung gitu, Pak. Dihitung-hitung, disamakan penyebutnya, nanti ke 12 semua. Itu kenanya 382.
3 itu ya tadi ya, bapak 3/12, anak perempuan 8/12, bapaknya 2/12, 1/6 kali 2 tadi dikalikan 2, apa? Disamakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Ini bisa difahami badan. Ya, semakin berat ya, oke? Kadang-kadang itu istri mati terus minta Sampai pun tak lanjut. Wah, jamnya udah habis ya. Ya, ini. Baik, sekarang saya tutup aja dengan sebuah apa? Sebuah pernyataan. Ini apa yang saya tulis di sini sama Rasulullah. Ini hanya cuplikan beberapa. Ini saya sarikan dari kitab Shalal Fauzan Mulakhas Fiqhi. Jadi ini bukan saya yang tulis ya. Ini dari kitab Syekh Fauzan, guru kami Syekh Fauzan dalam kitab beliau Mulakhas Fiqhi, kemudian saya terjemahkan, saya rangkumkan di sini. Ini ringkasannya, Pak. Kalau ringkasannya aja, wah, ini apalagi aslinya. Ya, minimal jenengan apa? Pernah mencoba menghitung. Pernah mencoba menghitung. Baik, itu aja. Monggo, mungkin anak waktunya habis. Ada pertanyaan dulu, Pak. Silakan, singkat. Pun? Yes.